bagaimana sekarang banyak yang khutbah diiringi dengan kalimat-kalimat selain bahasa Arab. Isi khutbahnya tuh ada yang pakai selain pakai bahasa Arab. Iya bener gak? Pas baca udah wasiat nih, terus langsung hadirin sidang Jumat rahimakumul. Nah itu mulai artinya tuh ya, mulai artinya sampai berapa tuh? Sampai 15 menit malah. Kemarin nggak boleh kepisah dengan jarak waktu seperti sholat 2 rakaat seringan kita kemarin udah sepakat seringan mungkin, kira-kira lah menurut kita 3 menit lah ya, seringan mungkin. Nah nggak boleh keselang tuh khutbah pertama sama khutbah kedua keselang diem oleh 3 menit itu batal khutbahnya. Nah ini gimana? Khutbah pertama udah rapi nih, pernah ngeh gak? Makanya lagi Jumat sekali-kali perhatiin sekali-kali. Nih si khotib pertama pakai bahasa Arab dulu ya, bahasa Arab dulu. Nah pas udah sidang Jumat rahimakumullah gitu ya, nah itu tuh mulai pakai bahasa Indonesia. Itu berapa menit tuh? Ada 15 menit ya di kita malah ya. Iya bener ada 15 menit baru duduk terus khutbah kedua. Nah jadi antara khutbah pertama diselang sama sesuatu selain bahasa Arab, baru khutbah kedua itu kira-kira gimana? Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa annana ashrafna ala rada ashrafna. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wila'u bainahuma. Nah itu udah tuh kemarin wal wila'u bainahuma wa baina sholati. Nah itu kemarin tuh mau tamat sih kemarin, tapi susah, masih satu wal wila'u, syarat yang nomor keberapa tuh? Syarat khutbah Daumi, masih syarat khutbah yang kelima kemarin. Al wila'u mualat terus menerus antara 2 khutbah. Wa ayyakuna bil arabiyati. Nah sekarang syarat khutbah yang terakhir, wa ayyakuna, dan syarat 2 khutbah itu bil arabiyati, harus memakai bahasa Arab. Nah syarat khutbah yang terakhir yaitu khutbahnya harus memakai harus pakai bahasa Arab. Nah, jadi khutbah itu ada syarat sama rukunnya. Nah, ini syaratnya yaitu harus pakai bahasa Arab. Nah, tapi yang harus pakai bahasa Arabnya ini yang rukun-rukunnya aja. Yang rukun-rukunnya aja kayak kemarin apa rukun-rukun khutbah? Baca alhamdulillah, terus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus wasiat takwa, Ittaqullah, itu harus pakai bahasa Arab. Jadi nggak boleh pakai segala puji bagi Allah gitu. Pakai bahasa Indonesia doang nggak bisa, nggak sah. Jadi harus pakai bahasa Arab. Dan yang pakai bahasa Arab cuma rukun-rukunnya doang gitu. Rukun-rukunnya doang. Selain itu entah mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, Madura, nggak apa-apa, bahasa Padang, terserah. Khutbah mau pakai bahasa apa aja, tapi rukun-rukunnya ini alhamdulillah, sholawat itu harus pakai bahasa Arab, wajib harus pakai bahasa Arab gitu. Nah gimana sekarang permasalahannya ketika khutbah sebagian khutbah diisi dengan terjemah
atau diisi dengan kalimat non bahasa Arab. Kan sekarang banyak deh khutbah semuanya pakai terjemah. Maksudnya khutbah pakai selain bahasa Arab. Itu gimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang wajib pakai bahasa Arab hanya rukun-rukunnya. Selain itu, selain rukun-rukunnya yang suka kita dengar tuh pakai bahasa Indonesia. Nah, itu nggak harus pakai bahasa Arab. Terserah mau pakai bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang dipaham sama kita aja. Misalkan nih, sholat Jumatan di London, ya di Amerika sholat Jumatan. Nah, itu tetap rukun-rukunnya harus pakai bahasa Arab. Orang Amerikanya nih lagi khutbah harus pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi yang pakai bahasa Arab hanya rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah, sholawat, ittaqullah itu harus pakai bahasa Arab. Nah, sedangkan terjemahannya tuh yang pakai bahasa selain bahasa Arab nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris, bahasa apa aja terserah. Karena yang menjadi syarat bahasa Arab hanya rukun-rukunnya aja. Sekarang gini pertanyaannya, kemarin kan syarat khutbah itu dikatakan bahwa syarat khutbah antara khutbah pertama, khutbah kedua, antara khutbah kedua lanjut ke sholat Jumat. Kan gitu ya. Kita sholat Jumat tuh pertama kita datang, terus menunggu azan, terus abis azan sholat, terus khutbah. Beres khutbah pertama duduk, bangun lagi khotib khutbah kedua, habis khutbah kedua lanjut qomat untuk melaksanakan sholat Nah, itu harus terus menerus harus mualat. Namanya wila'u tuh, wal wila'u sebelumnya, mualat. Artinya terus menerus bersambung. Khutbah pertama, khutbah kedua langsung, jangan lama-lama. Habis khutbah kedua langsung apa? Langsung sholat. Gitu. Waalaikumsalam. Ya, jangan diubin di sini. Di sini bisa tuh. Tuh di sini bisa serang. Ya situ. Yuk, berarti iya melebar ke sini. Nih, Patan nggak apa-apa di sini. Biar nggak sedap. Di sini nggak apa-apa. Nggak ditanya, nggak ditanya, nggak ulangan, bukan ulangan. Kemarin ingat syarat khutbah salah satunya yang kemarin yaitu harus terus menerus mualat. Khutbah, duduk antara dua khutbah kedua langsung sholat. Makanya coba lihat si Bilal qomat walaupun si imam belum ada di tempat bener gak? Coba siapa? Tapi ini jamaah di luar masjid ya kagak bakal ngelihat ini ya mihrab. Pernah gak tapi lihat pas qomat tapi imam masih di mimbar, belum nyampe ke iya, udah rapi sih khutbah, udah rapi, cuman udah rapi, udah doa, udah rapi. Nah, pas si khotib udah rapi, wala dzikrullahi akbar, si Bilal langsung berdiri, langsung qomat, nggak nungguin dulu si imam turun dari mimbar. Kenapa? Karena syarat sahnya khutbah yaitu harus terus menerus. Jadi khutbah udah rapi, jangan sampai lama nih jedanya dari khutbah ke sholat. Jadi imam belum turun juga, qomat aja udah. Kalau nungguin imam turun lama, harus terus menerus sudah. Khutbah pertama nggak boleh lama, duduk. Khutbah kedua, habis khutbah kedua qomat langsung sholat gitu. Nah itu kemarin ya. Nah sekarang syarat terakhir nih, wa ayyakuna bil arabiyati. Syarat terakhir khutbah harus memakai bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ini apakah harus semua bahasa Arab gitu? Ya. Apakah semuanya dari awal khutbah imam berdiri sampai akhir? Ternyata yang harus pakai bahasa Arab hanya rukun-rukunnya aja. Rukun-rukun khutbah apa? Baca alhamdulillah, terus salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus wasiat
ittaqullah itu doang yang harus pakai bahasa Arab. Nah selain itu nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab, nggak apa-apa karena syarat bahasa Arab itu diperharuskan hanya rukun-rukunnya aja. Jadi alhamdulillah itu nggak boleh diubah pakai segala puji bagi Allah, nggak boleh, nggak sah karena harus pakai bahasa Arab. Tapi kalimat-kalimat yang lain nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab, nggak apa-apa terjemahannya gitu ya kan. Sekarang di sini khutbah banyak pakai bahasa Indonesia terjemahannya ya, itu nggak apa-apa karena yang jadi syarat bahasa Arab hanya rukun-rukunnya aja gitu, rukun-rukunnya aja. Nah yang jadi permasalahan ini masih banyak pro kontra ya. Nih kan di sini kan sekarang kan banyak khutbah ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa lain, ya, pakai terjemahannya dulu. Sedangkan syarat kemarin khutbah itu harus terus menerus, jangan lama, jangan ada jeda lama. Khutbah pertama sama khutbah kedua nggak boleh lama kepisahnya. Setuju? Setuju. Kemarin udah gitu ya. Bagaimana sekarang banyak yang khutbah diiringi dengan kalimat-kalimat selain bahasa Arab. Isi khutbahnya tuh ada yang pakai selain pakai bahasa Arab. Iya bener gak? Pas baca udah wasiat nih, terus langsung hadirin sidang Jumat rahimakumul. Nah itu mulai artinya tuh ya, mulai artinya sampai berapa tuh? Sampai 15 menit malah. Kemarin nggak boleh kepisah dengan jarak waktu seperti sholat 2 rakaat seringan kita kemarin udah sepakat seringan mungkin, kira-kira lah menurut kita 3 menit lah ya, seringan mungkin. Nah nggak boleh keselang tuh khutbah pertama sama khutbah kedua keselang diem oleh 3 menit itu batal khutbahnya. Nah ini gimana, khutbah pertama udah rapi nih, pernah ngeh gak? Makanya lagi Jumat sekali-kali perhatiin sekali-kali nih. Si khotib pertama pakai bahasa Arab dulu ya, bahasa Arab dulu. Nah pas udah sidang Jumat rahimakumullah gitu ya, nah itu tuh mulai pakai bahasa Indonesia. Itu berapa menit tuh? Ada 15 menit ya di kita malah ya. Iya bener ada 15 menit baru duduk terus khutbah kedua. Nah jadi antara khutbah pertama diselang sama sesuatu selain bahasa Arab, baru khutbah kedua itu kira-kira gimana? Sedangkan kemarin ya syarat khutbah kemarin harus terus menerus mualat, jangan ada kepotong sama apapun. Nah sedangkan ini ada yang pakai terjemah, kira-kira gimana? Sah gak? Kira-kira gimana tuh? Soalnya gini, masih ada kejadian, ini bener kejadian di daerah gitu ya, di suatu daerah. Si khotib ini, orang ini tuh jadi khotib, ya jadi khotib. Terus dia tuh pakai terjemah. Si orang ini nih, yang lagi ke daerah ini. Dia lagi ke suatu daerah, ya terus jadi khotib. Jadi khotib. Nah, setelah beres khutbah, dia disuruh ngulangin lagi khutbahnya. Udah rapi khutbahnya, udah rapi, tinggal disuruh ulang lagi khutbahnya. Ternyata pas udah rapi Jumatan, diulangin lagi. Nah udah rapi Jumatan ditanya kenapa diulang lagi. Ternyata menurut warga di situ, kalau diselang dulu pakai bahasa Indonesia, kalau diisi dulu pakai terjemah, itu bisa memutuskan mualat. Itu bisa memutuskan terus menerusnya khutbah. Dalam arti khutbahnya kepotong. Sedangkan kemarin syarat khutbah nggak boleh kepotong, harus mualat terus menerus. Sedangkan ini kemarin nih orang dipotong dulu sama pakai bahasa Indonesia. Disuruh balikan lagi. Ternyata menurut masyarakat di situ nggak sah. Itu tuh khutbah Anda kepotong sama bahasa Indonesia. Diulang lagi. Ternyata di sebagian tempat
ya ada yang berpendapat bahwa ya seapik itu mungkin ya, seapik itu. Bahwa bener-bener nggak boleh kepotong. Tapi sebenarnya gimana? Sebenarnya. Sedangkan di sini juga kan, di sini berapa menit, Boy? 3 menit lebih kan? 15 menit, 20 menit ya. Lebih. Nah, jadi gini. Kan tadi syarat khutbah harus pakai bahasa Arab. Nah, yang bahasa Arabnya ini hanya rukun-rukunnya doang. Nah, di sini udah rapi nih. Alhamdulillah, sholawat, terus wasiat takwa, ittaqullah. Diseling dulu sama bahasa Indonesia. Wah, ngomongin apa ya? Ngomongin apaan kemana-mana 15 menit. Baru khutbah kedua. Nah, ternyata materi-materi atau kata-kata ya yang mengiringi khutbah asalkan di dalamnya masih mengandung nasihat, ya kan, masih mengandung nasihat, itu tidak bisa dikatakan memotong khutbah. Enggak, tetap itu terjemahan bahasa Indonesia masih dikatakan khutbah gitu, masih katanya gitu, masih. Ya mungkin di daerah itu yang tadi kita bahas mungkin itu ya apik lah ya, apik. Jadi jangan bener-bener jangan kepotong banget nih khutbah pertama sama khutbah kedua. Jadi di luar di orang itu nggak pakai, pernah nggak sholat Jumat nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab semua dan itu cepet, pernah. Nah itu tuh nggak pakai ini dulu bahasa Indonesia, jadi bener-bener mau ya udah bahasa Arab aja. Jangan sampai khutbah kepotong, yaitu yang bener-bener mau bener-bener apik ini banget lah ya, apik banget gitu, apik. Tapi bukan berarti yang pakai bahasa Indonesia nggak apik. Emang ada keterangannya bahwa bahasa lain yang mengiringi khutbah ya, bahasa lain yang mengiringi khutbah. Nggak apa-apa di sini, pintar. Nggak apa-apa. Nih di sini nggak apa. Dingin. Oh, tetap mau kesinian. Iya nggak apa, tetap kesinian. Jangan diubin dingin. Ini juga nggak apa-apa di sini. Nggak apa. Jadi bukan berarti masjid-masjid kita yang khutbahnya ada bahasa Indonesianya bukan berarti nggak apik ya, bukan berarti gitu, bukan berarti nggak bener, dan bukan berarti nggak sah. Wah nggak sah ini pakai bahasa Indonesia dulu, nggak langsung khutbah kedua, nggak Arab semua, nggak sah nih, bukan berarti gitu. Ada keterangannya gitu bahwa kalimat-kalimat yang mengiringi khutbah yang tidak pakai bahasa Arab seperti ini, pakai terjemahannya dulu, itu tidak bisa disebut memotong khutbah. Kenapa? Karena di dalamnya masih berisi tentang nasihat-nasihat. Mau izoh gitu dah, nggak apa-apa. Asalkan di dalamnya masih berisi nasihat-nasihat, itu enggak disebut memotong khutbah. Ada keterangannya. Di Fathul Mu'in ada, di I'anah ada. Jadi bukan berarti ini nggak sah ya, nggak sah. Tapi mungkin di sebagian tempat masih mau bener-bener murni gitu, nggak mau kepotong. Pernah nggak soal Jumat bahasa Arab semua? Pernah kan? Saking malah cepet banget, yaitu dia masih mau mengamalkan jangan sampai kepotong banget gitu. Bahkan ada yang suruh diulang lagi nih, sampai suruh diulang, nggak sah kepotong kalau sama bahasa Indonesia. Nah ternyata walaupun pakai bahasa Indonesia itu nggak bisa disebut memotong khutbah, sehingga khutbahnya nggak sah, nggak gitu, nggak. Yang penting materi-materi atau terjemahannya isinya masih mengandung apa? Nasihat gitu.